Apa kabar pemirsa? Saya Yohana Gabriela akan bersama Anda melalui serangkaian informasi yang kami rangkum dalam Lintas Indonesia. Dan pemirsa, inilah Lintas Indonesia hari ini. Sejumlah rumah warga di Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat rusak akibat aktivitas peledakan bukit batu yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang. Warga pun terpaksa mengungsi karena khawatir rumah mereka sewaktu-waktu bisa ambruk di malam hari. Tunjuk aja Bu, sambil jelasin. Mana yang retak, Bu? Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Rokek, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Hampir seluruh bangunan rumah warga retak akibat getaran ledakan yang digunakan oleh salah satu perusahaan tambang untuk meledakkan bukit batu yang berada di dekat permukiman warga. Warga mengaku terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara mereka di sore hari karena khawatir rumah mereka bisa ambruk sewaktu-waktu akibat ledakan. Harapan Ibu? Ya, harapan Ibu mah pengen secepatnya rumah Ibu dipindahkan, diamankan gitu. Ibu mah udah gak nyaman. Karena khawatir ada batu yang mental ya, Bu ya. Udah pada retak semuanya rumah gitu yang permanen mah. Sementara itu pihak perusahaan tambang mengklaim sudah mendapatkan izin dari warga dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan aktivitas peledakan di area pertambangan. Pihak perusahaan pun mengaku sudah memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Itu udah mempunyai izin warga, dulunya udah bikin izin warga. Setelah keluar izin dari warga, makanya melaksanakan peledakan. Kalau dari pihak Pemda sendiri atau pihak kepolisian atau TNI sendiri itu izin? Udah ada, sudah hadir. Pas waktu peledakan sendiri ada? Ada. Selain merusak rumah warga, akses jalan menuju ke Kampung Rokek juga tertutup longsoran yang terjadi akibat ledakan. Pihak perusahaan tambang berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya rusak akibat aktivitas ledakan tambang. Viral video seorang ibu yang akan melahirkan sedang ditandu warga menuju puskesmas akibat jalan yang dilalui mengalami kerusakan parah. Peristiwa direkam warga pada hari Sabtu 15 Januari lalu saat pasien akan dibawa menuju puskesmas Rawa Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Warga dengan bersusah payah melintasi jalan dengan kondisi rusak parah menuju puskesmas terdekat. Karena kondisi pasien kritis, pihak puskesmas membawa pasien bernama Rusmina 40 tahun ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, bayi dalam kandungan telah meninggal dunia. Menurut pihak rumah sakit, sang ibu selamat dan sehat setelah melakukan operasi pengangkatan jasad bayi. Diduga terbakar cemburu saat melihat suaminya berselingkuh, seorang wanita bertindak nekat. Aksi wanita menaiki kap mobil yang sedang melaju tersebut menghebohkan warga Asahan, Sumatera Utara. Inilah video saat seorang wanita mencoba menghentikan laju sebuah mobil dengan menaiki kap mesin di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Awalnya, seorang wanita yang belum diketahui identitasnya ini tiba-tiba menaiki mobil berwarna hitam yang sedang melaju. Wanita ini kemudian bertahan di atas kap mobil sambil berteriak. Diduga pengemudi mobil tersebut adalah sang suami bersama teman wanitanya. Alhasil kejadian ini membuat heboh dan menjadi tontonan warga yang tengah melintas. Saya melihat kejadian sekitar jam 7:30. Ada kakak-kakak menghampiri mobil dan mobil itu berhenti, diketok-ketok kacanya nggak mau keluar, dipukul-pukul pakai helm nggak mau keluar juga. Lalu abang itu keluar dan orang itu gaduh. Kemudian abang itu mau laju, keretanya dipalangkan. Keretanya lagi tabrak bang. Habis ditabrak, kakak itu naik ke atas mobil. Kejadian itu kumpul lah warga, kumpul rame-rame
Karena apa? Tahu kejadiannya apa? Saya dengar karena ada pelapor sih, ada perempuan di dalam mobil itu. Hingga saat ini belum diketahui identitas dari wanita dalam video tersebut. Tak rela diancam cerai, seorang suami di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tega menikam istrinya hingga meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi saat pelaku dan korban berpapasan di jalan raya. Seperti inilah kondisi korban, seorang wanita berinisial HS. Dia dievakuasi oleh warga setempat setelah sebelumnya terbujur di tepi jalan. Menurut informasi di tempat kejadian, perempuan ini telah ditikam oleh suaminya sendiri. Peristiwa maut ini terjadi di Jalan Poros, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Korban yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah menengah pertama ini mendapat 4 luka karena serangan senjata tajam. Warga bergegas melarikan ibu guru ini ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa wanita ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Menurut keterangan polisi, aksi penikaman itu terjadi ketika pelaku berinisial JM dan korban HS berpapasan di tengah jalan. Saat mereka bertemu tersebut, keduanya sempat cekcok. Saat itu pelaku naik pitam hingga menikam istrinya dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Lelaki itu mengaku sakit hati terhadap korban yang sudah tidak ingin berkomunikasi lagi dan hendak meminta untuk bercerai. Suaminya membunuh istrinya karena sakit hati. Modusnya karena sakit hati, tidak ada komunikasi, terputus komunikasi. Diperkirakan istrinya mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga suaminya merasa sakit hati, sehingga terjadi pembunuhan. Ini kita masih dalami, apakah ini terencana apa bukan, nanti penyidik yang dalami. Barang bukti sama tersangka kami sudah amankan. Saat ini polisi masih mendalami kasus pembunuhan tersebut, namun lelaki kalap yang tega mencabut nyawa istrinya sendiri itu dijebloskan ke ruang tahanan polisi. Ancaman hukuman menginap selama 15 tahun di Hotel Prodeo, tengah menanti suami keji ini. Bus dengan kecepatan tinggi menabrak pengendara sepeda motor. Korban tewas di lokasi kejadian di Jalan Raya Surabaya Bojonegoro di Desa Mojodeso, Bojonegoro, Jawa Timur. Selain korban tewas, sopir bus dan 5 penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi ketika bus yang melaju dari arah barat Bojonegoro menuju ke Surabaya dengan kecepatan tinggi. Diduga kurang konsentrasi menyebabkan bus oleng dan menabrak pembatas jembatan dan kemudian terguling. Di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul korban sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita dalam Lintas Indonesia. Jangan lupa segeralah vaksin jika Anda mendapat kesempatan untuk divaksinasi. Saya Yohana Gabriela undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.